Perkenalkan, nama saya Marsina Peter. Saya dari kelas A2 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan DBD atau Dewan Berdarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan patoflow. Virus dengue terdapat pada jamuk Aedes aegypti. Kemudian nyamuk Aedes aegypti menggigit manusia dan akan masuk ke aliran darah dan menyebabkan viremia. Apa itu viremia? Viremia adalah kondisi akibat adanya kadar virus tinggi dalam tubuh. Kemudian dari viremia menimbulkan mekanisme tubuh untuk melawan virus. Dari mekanisme tersebut dapat meningkatkan asam lambung dan akan menyebabkan anoreksia, mual, muntah, dan menyebabkan gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan, dan bisa menyebabkan resiko kekurangan volume cairan. Nah, viremia juga menyebabkan komplemen antigen dan antibodi meningkat, dan akan terjadi pembebasan histamin atau proses pelepasan histamin dalam tubuh. Dan dari pembebasan histamin tersebut akan meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah hingga menyebabkan kebocoran plasma. Kebocoran plasma akan menyebabkan terjadinya pendarahan ekstraseluler, resi syok, hingga terjadi hemoglobin turun atau kekurangan nutrisi yang dibutuhkan, hingga akan terjadi juga nutrisi oksigen ke jantung akan menurun dan merasa lemas, dan akan terjadi intoleransi aktivitas atau ketidakcakupan energi fisiologi. Kebocoran plasma juga akan terjadi, plasma banyak menguap pada jaringan interstitial tubuh dan akan terjadi edema atau penumpukan cairan dalam di antara satu tubuh, dan kemudian menyebabkan penekanan syaraf dan akan mengakibatkan gangguan rasa aman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa keperawatan. Dan di sini diagnosa keperawatan yang saya ambil yaitu ada dua bagian, yaitu yang pertama, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mekanisme tubuh untuk melawan virus. Peningkatan asam lambung, intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual, muntah, dan anoreksia ditandai dengan gangguan kebutuhan nutrisi dan berat badan tidak seimbang. Yang kedua, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan intravaskuler ke ekstravaskuler ditandai dengan turgor kulit kurang baik dan haluan urin pekat. Baiklah, kita masuk dalam intervensi keperawatan. Di sini intervensi keperawatan ada diagnosa, tujuan, intervensi, dan rasional. Diagnosa yang pertama, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mekanisme tubuh untuk melawan virus, peningkatan asam lambung, intake nutrisi yang tidak adekuat akibat mual, muntah, dan anoreksia ditandai dengan gangguan kebutuhan nutrisi dan berat badan tidak seimbang. Tujuan, setelah dilakukan perawatan selama 24 jam, diharapkan tidak terjadi gangguan kebutuhan nutrisi dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, yang kedua, menunjukkan berat badan yang seimbang. Intervensinya yaitu yang pertama, kaji riwayat nutrisi termasuk makanan yang disukai, yang kedua, observasi dan catat masukan makanan pasien, yang ketiga, timbang berat badan tiap hari atau bila memungkinkan. Yang keempat, berikan makanan sedikit namun sering dan atau makan di antara waktu makan. Yang kelima, berikan dan bantu oral higieni. Yang keenam, hindari makanan yang merangsang dan mengandung gas. Rasional yaitu yang pertama, mengidentifikasi menduga kemungkinan intervensi, kedua, mengawasi masukan kalori konsumsi makanan, yang ketiga, mengawasi penurunan, yang keempat, makanan sedikit dapat menurunkan kelemahan dan meningkatkan masukan juga mencegah distensi gaster, yang kelima, meningkatkan nafsu makan dan peroral, yang keenam, menurunkan distensi dan iritasi gaster. Kita masuk dalam intervensi keperawatan yang kedua, diagnosa, yaitu resiko
kekurangan volume cairan berhubungan dengan pindahnya cairan intravaskular ke ekstravaskular, ditandai dengan turgor kulit kurang baik dan haluaran urin pekat. Tujuan, setelah dilakukan perawatan selama 24 jam, diharapkan kebutuhan cairan terpenuhi dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama, turgor kulit baik, yang kedua, haluaran urin tepat secara individu. Intervensinya yaitu yang pertama, observasi vital tiap 3 jam atau lebih sering. Yang kedua, observasi intake dan output, catat warna urin dan konsentrasi. Yang ketiga, anjurkan untuk minum 1.500 sampai 2.000 ml per hari. Yang keempat, lakukan tindakan kolaborasi pemberian cairan intravena. Kita masuk dalam rasional, yaitu yang pertama, Vitalsin membantu mengidentifikasikan fluktuasi cairan intravaskuler, penurunan haluaran urin pekat dengan diduga dehidrasi. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh per oral. Yang keempat, dapat meningkatkan jumlah cairan tubuh untuk mencegah terjadinya hipovolemic shock. Kita masuk dalam evaluasi. Evaluasi sini ada 5 bagian, yaitu yang pertama, pasien tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Yang kedua, pasien menunjukkan berat badan yang seimbang. Yang ketiga, kebutuhan cairan pasien terpenuhi. Yang keempat, turgor kulit pasien baik. Dan yang terakhir, haluaran urin pasien tepat. Demikianlah penjelasan saya mengenai asuhan keperawatan DBD atau demam berdarah. Terima kasih. Salam sehat.